Oke, perkenalkan nama saya Daniel Pastio dengan NIM 67 2023 210. Ya, di sini saya akan menjelaskan gimana sih cara kerja ya dari program tugas 2 PBO ini. Logikanya kayak gimana dan sebagainya. Oke, kita langsung mulai aja. Oke, seperti biasa kita bakal ngimport scanner nih ya, terus sama random import library-nya biar bisa dipakai fungsi scan sama random. Terus di sini ada variabel biasa, terus ada string nih buat nanti. Terus ini ada random, kita deklarasi random. Terus ada scanner tuh buat int, yang my object ini buat int, yang scanner str nih buat scan str. Jadi scan ini buat nyeken apa yang kita input gitu. Ini buat scan F lah ibaratnya kalau di kode C. Terus ini ada while nih buat perulangan. Jadi ini kondisinya exit sama dengan 0. Jadi misalnya exitnya tuh false atau 0, dia bakal ngulang-ngulang terus. Nah, karena ini tadi exitnya sama dengan 0, maka kita langsung bisa masuk ke ini perulangan ini. Terus masuk ke do ini, terus menu variabel ini, terus bakal nge-execute ini, terus nih bakal nyeken nih. Kita mau pilih menu yang keberapa nih, 1, 2, atau 3 gitu kan. Terus dia misalnya kita pilih 2 atau berapa gitu. Dia bakal masuk ke ini switch. Nah, switchnya tuh di variabel, pakai variabel menu yang dimana jika case-nya itu 1 atau value-nya menu itu 1, dia bakal nge-eksekusi ini semua nih. Nah, misalnya case-nya 2 bakal nge-eksekusi ini semua. Terus misalnya case-nya 3 bakal exit karena ketiga itu keluar ya. Jadi dia bakal merintah tuh exit sama dengan 1 atau true. Berarti dia bakal keluar dari perulangan ini. Terus nah, untuk yang menu yang pertama nih ada batu kan. Nah, dia bakal ngeprint ini. Jadi aku buat variabel yang namanya user. Terus di sini ada pilihan. Nah, kita misalnya milih kertas nih. Nah, kan nyeken nih dari user nih, dia nyeken. Terus misalnya kita milih 2, dia bakal masuk case yang kedua, yang dimana 2 itu kertas. Berarti nanti bakal ngeprint nih, Anda memilih kertas itu. Kalau 1 dia ngeprint datu dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ngeprintnya lebih dari 3 ini, misalnya 6, 7, dia bakal nih tulisannya pilihan gak valid gitu. Nah, terus di sini, nah ini ada perulangan nih. Jadi kalau misalnya nggak valid, dia bakal ngulang lagi. Ini buat proteksi ya. Nah, setelah kita milih kertas, dia bakal buat ini. Nah, ini variabel com. Ini com itu maksudnya komputer. Jadi komputer nilainya ada value-nya sama dengan random. Kita buat fungsi acak. Fungsi buat random. Jadi gacha gitu. Nah, yang dimana range-nya tuh 3. Jadi ada 3 value yang diacak, 1, 2, 3 gitu yang diacak. Nah, kalau misalnya case comnya itu milih 1, dia bakal kayak tadi hampir sama kayak user. Dia bakal ngeprint sesuai apa yang dia pilih gitu. Nah, setelah itu di sini ada if nih. Nah, ini baru logikanya kita baru masuk di sini nih. Nah, misalnya if user itu sama dengan com, atau apa yang dipilih user ini sama dengan apa yang dipilih komputer, dia bakal tulisan seri gitu. Misalnya milih batu, komputer juga milih batu, maka hasilnya seri gitu. Nah, misalnya user milih batu tapi komputer milih kertas. Nah, berarti komputer menang gitu. Nah, ini buat logikanya kayak gitu. Jadi logikanya saya buat satu-satu gitu. Per banyaknya kemungkinan yang terjadi gitu. Jadi misalnya kita pilih kertas, terus komputer milih gunting. Nah, kita harus buat apa yang bakal kita execute gitu. Apa yang bakal muncul nanti di program itu kan. Jadi kita buat apa yang semua kemungkinan yang terjadi gitu. Tapi kalau yang seri, kita cuma buat gini aja, nggak usah ribet satu-satu gitu. Kita langsung aja, kalau misalnya sama langsung seri gitu.
Terus di sini ini buat perulangan ya. Kalau misalnya pengen bermain lagi, bakal ini ngulang. Misalnya nih di sini ada sistem mode. Nah ini buat ngeprint, terus ada scanner buat string ya. Jadi aku namain ulang gitu. Jadi nanti value-nya masuk ke ulang. Terus misalnya kita mencet. Nah ini while itu buat perulangan ya. Misalnya kita mencetnya bukan Y atau N, Z atau X, dia bakal ngulang nih. Dia bakal muncul ingin bermain lagi enggak gitu. Itu buat proteksi aja sih. Terus misalnya kita input Y, dia bakal ngulang ke ini. Nah gitu aja sih. Terus case kedua, misalnya nih kita masuk ke tebak angka. Nah di tebak angka ini ada, kita deklarasi dulu sebagainya. Terus ini sama kayak tadi, tapi ini beda value-nya. Yang ini range-nya lebih gede, 100 ya. Nah plus 1 tuh maksudnya gimana? Nah kenapa kok harus plus 1? Karena basicnya itu dari 0 guys. Jadi kita plus 1 tuh biar nanti mulanya dari 1 gitu. Terus di sini ada while, nah ada perulangan. Kalau misalnya down-nya tuh false 0, dia bakal ngeprint ini berulang-ulang terus sampai tebakan user tuh bener gitu. Nah, misalnya kan di sini komputer gacha nih, angkanya 67 atau 87 gitu kan. 87 gitu kan. Nah, misalnya kita nebak 57. Nah, dia bakal, ini ada fungsi if else di sini. Bakal misalnya nih kan 57 kurang dari 87, dia bakal ngeprint ini terlalu rendah gitu. Nah, misalnya kita nginputnya 90, dia bakal ngeprint terlalu tinggi gitu. Jadi karena user tuh lebih dari value user lebih dari value-nya com. Nah, kalau misalnya tebakan kita bener, nah dia bakal buat ini down sama dengan 1. Jadi down-nya dibuat true, yang dimana perulangannya akan selesai. Nah, untuk ini ada count juga nih, count buat menghitung seberapa banyak sih kita nebak gitu. Nah setelah ini perulangan kita selesai, dia bakal ngeprint nih, selamat Anda berhasil menebak dalam banyaknya yang kita tebak tadi nih. Kita panggil tuh variable count di dalam misalnya 7 kali tebakan gitu. Terus nih seperti biasa, kalau pengen bermain lagi, dia bakal ngulang. Kalau misalnya kita pencet Y, kalau pencet N, dia bakal keluar dari sini. Terus dia bakal ngulang. Karena apa? Karena exitnya yang di while atas itu sama dengan 0. Nah, kita coba aja ya langsung ya. Nah misalnya di sini nih batu, terus ada gunting nih, dia bakal ngeprint. Nah ada memilih gunting. Nah misalnya kita pencet Y, dia bakal ngulang lagi. Misalnya bisa gunting lagi nih. Nah kamu menang karena kita pakai gunting, komputernya kertas. Nah, lagi. Sorry guys, karena sama-sama batu. Nah, misalnya keluar ini kita. Terus kita coba nih ya tebak angka. Terus saya input 47. Nah ini terlalu rendah, berarti value-nya com ini lebih dari 47. Kita coba ya 89. Oh terlalu tinggi, berarti di bawahnya 89. Sekitar mungkin 70. Oh 70 masih tinggi, berarti coba 60 ya. 60 tinggi nih, berarti sekitar 60, antara 60 sampai 70 nih. Kita coba nih 64. Terlalu rendah, berarti 68. Mungkin 67 atau 66. Oh 65 fix. Nah jadi kehitung tuh, kita nebak berapa kali tadi pakai count ini. Jadi kehitung, dia bakal nambah terus sampai tebakan kita bener. Terus misalnya kita lagi, nah ini bisa. Nah gini, 9 terlalu tinggi, terlalu rendah. Ini terlalu tinggi, 86, 70. Nah 70 bener. Terus ini N, terus kita bakal masuk ke menu lagi. Terus kita pencet keluar, dia bakal selesai eksekusinya. Jadi langsung keluar dari perulangan. Udah gitu aja sih. Sekian dari saya, terima kasih.